Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Bapak IGD Aryana Mahayasa, STMM, selaku dari dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, beserta rekan-rekan dan teman-teman yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, di mana saya sebelumnya perkenalkan Abel Widi Astuti dengan nomor NIM 210201427 akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini juga teman-teman, di mana proposal saya itu dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Toko Sembako UD Bagong Jaya berbasis Asset-Based Commodity Development di Dusun Sumber Jambe, Temurjo, Banyuwangi tentunya. Nah, teman-teman langsung saja masuk ke dalam materi yang atau pemaparan proposal yang akan saya bahas. Itu ada 3. Yang pertama itu nanti ada pendahuluan, yang kedua itu ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga itu ada metode dari penelitian. Langsung saja ke yang pertama, itu mengenai pendahuluannya, di mana teman-teman dari judul yang telah saya buat itu yang dimana mengenai strategi pengembangan sebuah toko usaha UD Bagong Jaya itu berbasis Asset-Based Commodity Development, di mana di dalam pendahuluan ini atau latar belakang yang melatar belakangi dari masalah ini yaitu adalah di mana sekarang gitu ya, khususnya toko-toko sembako atau toko-toko kelontong itu banyak sekali sudah kita jumpai gitu ya teman-teman, sehingga banyaknya konsumen-konsumen gitu yang mungkin mereka tertarik dan tidak hanya pada toko itu saja, melainkan banyak sekali toko-toko yang lainnya. Seperti contohnya itu sekarang banyaknya sebuah minimarket, itu kan pasti toko kelontong akan maksudnya itu akan nilai dari toko kelontong itu pasti akan mundur gitu, tergantikan oleh toko-toko yang modern pada saat ini gitu. Nah, selain itu juga di mana yang melatar belakangi dari masalah ini adalah dinamakan dengan adanya bisnis retail, di mana dalam persaingan yang melibatkan, di mana bisnis retail ini adalah persaingan yang melibatkan antara penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlahnya dalam satuan eceran. Nah, persaingan dalam dunia bisnis tentu saja menuntut setiap pedagang untuk mampu bertahan dan mengembangkan usahanya. Karena peminat konsumen yang terus meningkat, sehingga para pedagang tersebut itu harus memperhatikan bagaimana strategi yang perlu digunakan agar menarik perhatian pelanggan tersebut. Nah, salah satunya ada di Banyuwangi khususnya ya. Itu ada toko UD Bagong Jaya, yang dimana toko ini itu yang didirikan oleh Bapak yang bernama Iwayan Misdianto. Toko ini bergerak dalam bidang penjualan sembako dan kebutuhan sehari-hari. Pada saat ini juga toko ini itu memiliki tempat yang kurang strategis, yang sangat sulit dijangkau untuk wilayah atau untuk dijangkau konsumennya. Maka dari itu dari penulis ini menyatakan bahwasannya bagaimana sih strategi pengembangan dari toko UD Bagong Jaya ini dengan basisnya yaitu basis based community development begitu. Nah, selanjutnya dari proposal yang saya buat, rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama itu adalah bagaimana memetakan tingkat persaingan pada sebuah toko usaha sembako UD Bagong Jaya berbasis Asset-Based Commodity Development di Dusun Sumber Jambe, Temurjo, Banyuwangi. Dan yang kedua itu adalah bagaimana merancang strategi pengembangan usaha toko sembako UD Bagong Jaya berbasis Asset-Based Commodity Development di Dusun Sumber Jambe, Temurjo, Banyuwangi. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana pengaruh bisnis retail terhadap pengembangan usaha toko sembako UD Bagong Jaya dengan berbasis Asset-Based Commodity Development di Dusun Sumber Jambe, Temurjo, Banyuwangi. Nah, selanjutnya dari masalah itu adapun tujuan penelitian ini itu adalah yang pertama itu adalah menganalisis pemetaan tingkat persaingan usaha toko sembako UD Bagong Jaya berbasis Asset-Based Commodity Development di Dusun Sumber Jambe, Temurjo, Banyuwangi. Dan yang kedua itu adalah menganalisis rancangan strategi pengembangan usaha toko sembako UD Bagong Jaya berbasis Asset-Based Commodity Development di Dusun Sumber Jambe, Temurjo, Banyuwangi. Dan yang ketiga itu adalah menganalisis pengaruh bisnis retail terhadap pengembangan usaha toko sembako UD Bagong Jaya berbasis Asset-Based Community Development di Dusun Sumber Jambe, Temurjo, Banyuwangi.
Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari penelitian ini, di mana manfaat dari penelitian ini ada tiga yang bisa memiliki, atau ada tiga manfaat itu. Yang pertama itu bagi akademisi, yang kedua itu ada bagi pengusaha tokonya, dan yang ketiga itu ada dari peneliti. Yang dimana dari akademisi ini diharapkan dengan adanya proposal ini mampu memberikan pengetahuan kepada siapa saja mengenai informasi terkait judul yang telah dibuat. Yang ketiga itu bagi pengusaha tokonya, di mana penelitiannya mengacu pada mengembangkan sebuah mindset, dan menambah kesadaran dan juga rasa bangga akan adanya aset yang dimiliki, sehingga memunculkan keinginan untuk melakukan pemberdayaan secara mandiri pada kegiatan usaha tersebut. Sedangkan bagi penelitinya itu adalah diharapkan menerapkan dan mengembangkan ilmu-ilmunya yang telah diperoleh, yang telah diajarkan, agar menambah pengetahuan serta menambah sebuah pengalaman tentunya. Nah, selanjutnya dari bab 2 itu adanya tinjauan pustaka, di mana di sini tinjauan pustaka yang pertama itu adanya strategi, adanya pengembangan usaha, ada usaha retail, toko sembako, dan metode ABCD atau metode Asset Based Community Development. Nah, tentu saja di dalam tinjauan pustaka ini yang pertama itu ada strategi, yang dimana strategi itu sendiri menurut David adalah strategi ini adalah alat berupa tindakan potensial berdasarkan keputusan manajemen tingkat atas dan melibatkan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar, yang semuanya itu demi mencapai tujuan jangka panjang sehingga akan berdampak pada kemakmuran perusahaan ke depannya. Jadi berdasarkan judulnya itu adalah strategi pengembangan baik. Jadi bagaimana sih, atau taktik atau strategi yang bagaimana sih yang perlu kita terapkan agar toko kelontong ini bisa dijangkau oleh masyarakat, bisa menghasilkan sebuah hasil atau laba yang tentunya nanti akan bisa memberikan dampak yang positif bagi toko tersebut gitu. Yang kedua itu adanya pengembangan usaha. Nah, jadi pengembangan usaha itu sendiri di mana menurut Pamungkas 2019-42, indikator dari pengembangan usaha ini adalah yang pertama itu meningkatkannya jumlah penjualan, yang kedua itu ada berinovasi, yang ketiga itu ada luasnya pasar yang dikuasai, dan yang keempat itu mampu bersaing, dan yang kelima itu mempunyai akses yang luas terhadap lembaga keuangan. Jadi pengembangan usaha ini artinya itu adalah bagaimana sih cara untuk kita bisa mengembangkan usaha tersebut. Setelah kita telah mengetahui taktiknya, setelah kita telah mengetahui sebuah strateginya, mari kita kembangkan usaha tersebut dengan strategi yang telah kita buat tadi gitu. Nah, selanjutnya itu ada usaha toko sembako itu sendiri. Nah, arti dari apa sih toko sembako itu? Nah, menurut Klotter 1997, usaha retail ini merupakan dari bahasa Perancisnya itu adalah berakar dari kata retailer, yang berarti itu adalah memotong kecil-kecil. Retail ini artinya dalam secara umumnya itu adalah penjualan barang dalam volume kecil kepada konsumen secara langsung gitu. Dan bisnis retail atau usaha retail itu adalah penjualan barang ya dengan volume kecil kepada konsumennya tetapi secara langsung gitu. Dan yang keempat itu adalah adanya metode ABCD atau metode Asset Based Community Development. Nah, di sini banyak sekali sudah dijelaskan, di mana di sini ada dari Nadir Salahuddin atau Ardiansah 2018-48, yang dimana pendekatan ABCD itu adalah pendekatan yang mengarah pada pemahaman dan internalisasi aset, keuangan, potensi, dan pendayagunaan secara mandiri dan juga maksimal. Nah, dari tinjauan pustaka ini, bagaimana sih kita bisa mengembangkan sebuah toko sembako Ude Bagong Jaya ini berbasis Asset Based Community Development? Jika kita sudah mengetahui strateginya, baru kita akan mengembangkan sebuah usahanya itu dengan metode ini, metode Asset Based Community Development, yang dimana aset ini itu mengacu pada sebuah kekuatan dan potensial sekaligus pendayagunaan secara mandiri dan juga secara maksimal, seperti itu. Nah, lanjut ke yaitu bab 3 itu mengenai metode penelitian. Nah, dari metode penelitian ini ada beberapa
sub pokoknya. Yang pertama itu ada dari jenis penelitian, di mana penelitian ini itu menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang di mana metode kualitatif ini adalah merupakan prosedur penulisan yang menghasilkan data deskripsi yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati gitu. Nah, selanjutnya itu ada populasi dan juga sampel. Nah, populasi itu sendiri itu adalah wilayah generasi yang terdiri dari subjek ataupun objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan dari sampel itu sendiri, sampel itu adalah bagian dari jumlah dan juga karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, gitu. Yang selanjutnya itu ada lokasi dan juga waktunya. Jadi, lokasi dari penelitian ini itu ada di Dusun Sumber Jambe, RT 6 RW 2, Desa Tomorjo, Kecamatan Bangorjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya itu ada di Toko UD Bagong Jaya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada variabel penelitian. Dari variabel penelitian ini, pengembangan toko sembako di Bagong Jaya itu memiliki dua variabel. Yang pertama itu adalah variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikatnya itu satu dan variabel bebasnya itu juga satu. Yang dimana variabel terikatnya ini adalah pengembangan sebuah toko UD Bagong Jaya, toko sembako UD Bagong Jaya, dan variabel bebasnya itu adalah pengembangan berbasis aset-based community development. Nah, selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Dari teknik pengumpulan data ini, dari penelitian ini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu adalah observasi, yang kedua itu adalah wawancara, dan yang ketiga itu ada dokumentasi. Jadi sebelum saya memiliki judul ini, saya melakukan sebuah observasi terlebih dahulu, melakukan sebuah observasi ke tempat atau ke lokasi tersebut. Selanjutnya saya mewawancarai secara langsung kepada pemilik toko tersebut, yaitu bernama Bapak Iwayan Misdianto. Saya melakukan sebuah wawancara apa saja yang ada di toko sembako di Bagong Jaya tersebut. Dan yang ketiga itu adanya dokumentasi, di mana saya setelah melakukan sebuah wawancara, saya melakukan sebuah dokumentasi agar penelitian saya itu benar-benar asli. Kalau saya melakukan penelitian terkait judul yang telah saya buat. Gitu. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Nah, di dalam instrumen penelitian ini juga di mana instrumen penelitian ini adalah mengumpulkan data dan mengimplementasikan data dengan diimbangi oleh pedoman wawancara dan juga pedoman observasi. Dengan mengadakan wawancara mendalam dapat memahami makna dan juga interaksi sosial, mendalami perasaan dan juga nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan atau perilaku responden gitu. Jadi dari instrumen penelitian ini, pedomannya itu yaitu dengan wawancara dan melakukan observasi secara langsung di lokasi tersebut gitu. Selanjutnya yang terakhir itu adanya dengan teknik pengolahan data. Nah, di dalam teknik pengolahan data, di dalam penelitian ini tuh menggunakan metode kualitatif. Maka metode pengolahan data itu dapat menguraikan data yang bentuknya dengan kalimat teratur dan juga logis, tidak tumpang tindih tentunya dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi datanya. Di antaranya melalui tahap pemeriksaan ada editing, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan seperti itu. Nah, itu tadi adalah pemaparan mengenai proposal yang telah saya buat dengan judul strategi pengembangan usaha toko sembako UD Bagong Jaya berbasis metode Asset Based Community Development atau ABCD. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya kepada Bapak dosen IGD Aryana Mahayasa SPMM telah memberikan sebuah pengarahan sehingga setidaknya kami dari mahasiswa bisa memiliki sebuah draft proposal yang bisa nanti kami ajukan pada saat nanti semester
yang telah ditentukan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingannya Bapak. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, sekian adalah presentasi dari proposal yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya juga memohon maaf apabila di dalam pemaparan saya memaparkan proposal ini ada sesuatu kesalahan, baik yang itu disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, 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 Om.